Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, Prabowo Efek diprediksi akan melebihi Jokowi di Pilkada 2024. Secara hitung-hitungan, sebelum Pilkada 2024 berlangsung, kursi kepresiden nanti bakal sudah resmi diduduki oleh Prabowo Subianto. Pelantikan presiden terpilih akan berlangsung bulan Oktober, sedangkan Pilkada akan berlangsung pada bulan November. Hal ini yang menjadi salah satu faktor karena efek Prabowo akan lebih mencar dibanding Jokowi. Jadi tak perlu berlama-lama, mari kita simak apa kata pengamat Adi Praitno soal ini guys. Bismillah. Dulu memang tak bisa dibantah ketika Jokowi mendukung salah satu paslon tertentu, maka akan berdampak secara positif secara elektoral. Tapi kalau Oke. kita mengacu kepada jadwal prosesi pergantian kepemimpinan di negara ini, tanggal 20 Oktober maka kita akan punya presiden baru namanya Prabowo Subianto yang saya cukup meyakini bahwa ketika Prabowo sudah jadi presiden ikut kampanye di berbagai tempat mengkampanyekan calon-calon presiden yang misalnya akan diusung oleh koalisi Kim, maka sangat mungkin orang yang selama ini memilih Prabowo Subianto, yang puas dengan Prabowo Subianto, yang suka dengan Prabowo Subianto, itu terasosiasi akan memilih siapapun yang nantinya akan diusung Ya, oleh Prabowo. Jadi dalam oke. konteks itulah sebenarnya bandul politiknya itu hanyalah kepada Prabowo Subianto. Oleh karena itu di kita itu kan pemilihnya adalah pemilih yang sangat figur sentris. Kalau ada seorang presiden yang disukai, maka biasanya para pemilih itu mengikuti kemana arah pilihan politik seorang presiden itu. Dalam konteks itulah kemudian saya memberikan pernyataan secara terbuka ke kawan-kawan media. Di Indonesia, pemilih kita adalah pemilih yang di mana memang figur sentral itu adalah kunci. Kalau Prabowo sudah kelihatan kemana arah pilihan politiknya di pilkada seluruh Indonesia, ada kecenderungan bahwa pemilih-pemilih di bawahnya itu yang kemudian akan mengikuti kemana pilihan politik Prabowo. Jadi dalam konteks itu sebenarnya pernyataan saya. Baik, Kalau sebelum Prabowo belum jadi presiden, maka per hari ini ya harus Jokowi, harus kita akui sebagai sosok yang memiliki pengaruh secara elektoral. Tapi Mas, di kita di Indonesia secara umum, ini kan aura kebintangan seseorang itu otomatis hilang. Kalau Hmm, sudah tak lagi sebagai pejabat publik, kalau sudah tak jadi ya, gubernur, tak lagi jadi presiden, nggak jadi wali kota, dia biasanya itu langsung kehilangan aura positifnya. biasanya Dalam konteks guys. itulah Biasanya pertanggal seperti 20 itu. maka akan ada bintang baru di negara ini, Hmm. namanya Prabowo Subianto yang saya kira memenangi Pilpres beberapa waktu yang lalu dengan suara signifikan. Itu ada kecenderungan ketika Prabowo dan partai-partai pengusungnya itu melakukan kampanye politik, disitulah secara umum migrasi dan pilihan politik itu akan berlabuh. Saya kira ini baik. adalah budaya politik kita dari dulu, di mana memang figur sentral adalah penentu segala-galanya. Sebentar Mas, kalau soal Jokowi efek kan sebenarnya ini kan dikaitkan dengan approval rating Jokowi yang Oke. 75%. Iya, Di survei itu biasanya kalau sudah bertanya tentang tingkat kepuasan publik, pasti dikaitkan dengan pilkada. Bapak Ibu, apakah Bapak itu akan mempertimbangkan atau memilih calon yang nantinya akan diusung oleh Jokowi atau tidak? Ada sekitar 54% kan yang mempertimbangkan, itu belum tentu pasti. Ya, Itu wajar karena memang approval rating seorang presiden cukup tinggi. Saya membayangkan pertanggal 20 Oktober setelah Prabowo Subianto itu dilantik, ada survei dilakukan secara terbuka. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu itu akan memilih jagoan dalam pilkada itu yang dekat didukung atau di-endorse oleh Prabowo Subianto? Saya termasuk yang meyakini bahwa orang yang dekat di-endorse dan teridentifikasi didukung oleh Prabowo Subianto adalah mereka yang akan dipilih. Ini Nah, ini wajar karena guys. memang Efek Prabowo saat itu adalah Prabowo seorang ini menurut Adi presiden. Praitno. Inilah yang saya sebutkan tadi bahwa di pilkada serentak nanti di November itu jauh lebih kuat Prabowo iya, efeknya. Ini sifatnya prediktif ya ketimbang Jokowi yang sudah tak lagi jadi presiden. oke. Konteksnya di Jakarta. Saya kira kalau memention sejumlah pilkada, misalnya di Jawa Tengah, kan variabel utama yang dilihat oleh pemilih adalah sang kandidat. Jadi dalamnya adalah sang calon. Tapi memang karena ini kan pertanyaan yang biasanya dilakukan oleh para surveyor. Bapak Ibu, kalau pilkada hari ini dilakukan di Sumut, kira-kira apakah pilihan politik, kedekatan politik seorang presiden itu akan mempengaruhi Bapak Ibu? Itu biasanya cukup kuat secara signifikan. Karena seorang presiden itu dianggap sebagai leader di mana harapan Ya. terbesar bisa menentukan kemana pilihan politiknya akan berlabuh. Begitupun kalau surveinya di Jawa Tengah. Pasti ditanya oleh para surveyor itu, Bapak Oke. Ibu kira-kira tokoh nasional, pemimpin di Republik ini yang
paling berpengaruh terhadap pilihan Bapak Ibu siapa? Minta disebut Mhm. satu persatu, pasti Prabowo Subianto paling tinggi Nah, karena posisi Prabowo adalah seorang presiden. Betul. Ini Oke. yang saya oke. sebutkan bahwa seorang presiden itu tidak bisa dibantah bahwa dia akan memberikan manfaat Efek ya. politik kepada pemilih. Oke. Artinya apa? Insinuasi, pikiran dan statement-statement politik seorang Hmm. presiden itu seringkali menjadi preferensi dan rujukan pemilih di bawah. Oke. Tapi itu tidak cukup karena cuma hanya sebatas preferensi. Oleh karena itu, calon-calon yang merasa Hmm. dekat, teridentifikasi, atau didukung oleh Prabowo Subianto harus mengkapitalisasi itu sebagai langkah positif diterjemahkan supaya yang suka dan ingin memilih itu digiring ke TPS untuk pemilih. Hmm. Percuma misalnya orang akan memilih sang calon dekat dengan Prabowo kalau dia nggak datang ke TPS. Hmm. Ini yang saya Mhm. sebutkan bahwa ada efek kejut yang mestinya dimanfaatkan oleh calon. Oleh karena Oke. itu, budaya politik kita secara umum ini kan sangat figur. Hmm. Sering saya ulang dari tadi, Oke. ketika Prabowo Subianto nanti ketika jadi presiden, kedekatan politiknya dengan sejumlah kepala-kepala daerah di Indonesia, saya kira hakul yakin, disitulah kemudian pemilih di Indonesia akan condong menentukan pilihan politiknya. Dan hebatnya pilihan politik Prabowo ini kan inline, Oke. tidak bertabrakan dengan preferensi pilihan politik Jokowi. Oke. Yang berkurang itu pengaruhnya dari Jokowi, karena secara alamiah siapapun presiden dan pemimpin di negara ini, kalau sudah lagi tak menjabat secara perlahan auranya itu pasti akan berkurang. Oke. Digantikan Yes. oleh pemimpin-pemimpin baru yang Mhm. definitif dilantik sebagai pemimpin penggantinya. Jadi ini yang saya kira dalam kondisi alamiah, Ya. pemilih Oke. akan terus Oke, menjadikan oke. presiden terpilih yang dilantik akan menjadi suplemen untuk mengarahkan dukungan Diterima, politiknya guys, di daerah-daerah prediksinya tertentu. ini, Oke, kita analisa. Oke, guys, saya melihat sepertinya banyak rakyat yang setuju dengan prediksi Mas Adi Praetno ini soal Prabowo efek. Sekarang aja pun sudah terlihat auranya Pak Prabowo sudah mendunia saja, guys. Semoga Prabowo efek memberi dampak positif terhadap hasil pilkada yang sejalan, senada, seirama Indonesia maju. Rakyat banyak optimis terhadap Indonesia, semoga bisa menjadi lebih baik. Yang terpenting, tokoh yang dipilih rakyat punya jiwa nasional yang tinggi dan harus bisa memberi contoh yang baik dan memperhatikan keadilan rakyat seluruh Indonesia, guys. Budaya politik dan aura politik bangsa kita memang demikian, apa yang dikatakan Bang Adi Praitno. Namun ada juga yang meyakini untuk pilkada tahun ini masih mayoritas lebih condong mengikuti kiblat Jokowi. Jadi ada juga yang tak setuju dengan pengamatan Mas Adi Praitno yang menyatakan pemilih lebih mengarah kiblat ke Prabowo. Bagaimanapun juga karena faktor kecintaan dan rasa suka pada Pak Jokowi, rakyat akan tetap mencintai Jokowi meski sudah lengser dari jabatan presiden. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.